Gerakan Brisa atau Brihah atau juga Brihah adalah salah satu operasi rahasia gerakan perlawanan Yahudi Polandia bagian dari Gerakan Pemuda Zionis, yaitu untuk membantu orang-orang Yahudi yang selamat dari pembantaian Nazi khususnya di wilayah Eropa Timur menuju mandatori Palestina. Bagi banyak orang yang selamat, Eropa telah menjadi kuburan luas bagi orang-orang Yahudi, dan mereka ingin memulai hidup baru dengan membangun tanah air nasional Yahudi di Eretz Israel Levant Selatan atau juga mandatori Palestina, di mana komunitas Yahudi atau Yusuf telah berdiam di sana sejak lama. Keinginan ini juga diperkuat karena tidak adanya negara yang bersedia menampung mereka. Dengan meningkatnya kekerasan antisemit setelah pembebasan kota Riven atau Rovno Ukraina oleh Tentara Merah, tokoh gerakan perlawanan Yahudi Eliezer Lidovsky, Abraham Lidovsky, serta Pasha Isaac Rasman melakukan pertemuan dan menyimpulkan bahwa orang Yahudi di Polandia sudah tidak memiliki masa depan. Eliezer kemudian memiliki ide untuk membentuk suatu gerakan penyelamatan orang-orang Yahudi menuju wilayah asal-usulnya, yaitu Palestina yang saat itu berada di bawah pendudukan Inggris. Namun bukan perkara mudah bagi pengungsi Yahudi untuk keluar dari wilayah pendudukan dan kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang telah direbut oleh pasukan sekutu, terutama wilayah yang telah dikuasai oleh Soviet dan Inggris. Inggris secara tegas menyatakan bahwa migrasi pengungsi Yahudi terutama yang ingin menuju ke Palestina adalah tindakan ilegal. Bahkan Inggris menutup perbatasan dan membangun kamp-kamp untuk menginternir pengungsi yang tertangkap. Pada pertengahan tahun 1944, setelah kamp konsentrasi Majdanek di pinggiran kota Lubin, Polandia dibebaskan oleh pasukan Soviet, para penyintas Yahudi dihadapkan pada situasi yang sangat kritis, di mana mereka kekurangan makanan, depresi, penyakit, serta kekerasan antisemit dari penduduk lokal. Hal ini kemudian membuat anggota perlawanan Yahudi untuk secepatnya mengorganisir gerakan Brihah. Pada bulan Desember 1944, anggota perlawanan Yahudi Polandia bertemu dengan pejuang ghetto Warsawa di kota Lubin untuk menginisiasi gerakan Brihah, karena mereka yakin bahwa Holocaust tidak akan berhenti walau perang telah berakhir. Dengan bergabungnya kelompok perlawanan FPO pimpinan Abba Kovner, kelompok perlawanan COP pimpinan Yitzhak Zuckerman, dan sebagian besar kelompok perlawanan Vilna, gerakan Brihah secara pasti mulai terorganisir. Pada saat itu juga pusat gerakan Brihah yang semula berada di Riven dipindahkan ke kota Lubin. Dan pada pertengahan Januari 1945, Brihah mengirim kelompok pertama melalui rute Ternivtsi Rumania ke Laut Hitam untuk mencari jalur migrasi hingga Palestina. Brihah kemudian mendapatkan bantuan dana dari badan Yahudi yang berada di Palestina dan bantuan dana dari Komite Distribusi Gabungan Yahudi Amerika yang juga turut mendanai Aliyah Belt. Selain untuk membeli makanan dan kebutuhan pengungsi, dan yang terkumpul juga digunakan untuk menyewa kapal yang dipasok oleh Mossad Aliyah Belt yang harganya sangat mahal, berkali-kali lipat dari harga normal. Hingga perang berakhir pada Mei 1945, ribuan orang Yahudi telah berhasil dikeluarkan dari wilayah Polandia menuju Rumania. Brihah kemudian menjadikan Hongaria, Cekoslowakia, dan Austria sebagai titik utama transit bagi orang Yahudi dari Eropa Timur yang datang ke Italia. Namun pada bulan Agustus, pasukan Inggris secara mengejutkan menutup perbatasan dan membuat ribuan pengungsi terdampar di Graz, Austria. Hanya sedikit orang yang berhasil menyusup dari ketatnya penjagaan Inggris. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh gerakan Brihah berhasil menjalin kesepakatan dengan organisasi Haganah dan Brigade Infanteri Yahudi. Brigade ini memiliki dukungan logistik maupun finansial cukup baik karena masih menjadi bagian dari angkatan bersenjata Inggris. Para perwira Brigade Yahudi juga turut serta mengelola operasi Brihah, sehingga mempermudah pengorganisiran pengungsi.
Dengan cara menyamar sebagai pengungsi biasa atau dengan identitas palsu Palang Merah Internasional, para pengungsi Yahudi melakukan perjalanan panjang dengan berjalan kaki atau menggunakan truk dan kereta api menuju pelabuhan di Laut Mediterania, di mana kemudian diangkut menuju Palestina. Pada tanggal 4 Juli 1946, sekelompok massa yang didukung oleh tentara Polandia menyerang tempat penampungan pengungsi Yahudi di kota Kielce, Polandia, yang menyebabkan 42 orang Yahudi tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Akibat peristiwa pogrom Kielce tersebut dan meningkatnya kekerasan antisemit di Polandia, sekitar 100.000 orang Yahudi dengan cepat meninggalkan Eropa Timur menuju tempat-tempat transit gerakan Brigha. Melalui jaringan penyelundupan yang rumit, sekitar 250.000 orang Yahudi dari Polandia, Rumania, Hungaria, Cekoslowakia, dan Yugoslavia berhasil dipindahkan ke Jerman, Austria, serta Italia hingga dikapalkan menuju Palestina. Di lain pihak, Inggris terus memperketat patroli lautnya untuk mencegat kapal-kapal pengangkut imigran. Bahkan 10 kapal bantuan dari 250 veteran Amerika Serikat yang mengangkut 35.000 pengungsi menuju Palestina dihadang oleh kapal perang Inggris yang segera mendeportasinya ke Camp Cyprus. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, diperkirakan sebanyak 55.000 orang Yahudi yang berhasil ditangkap, diinternir di kamp interniran Cyprus, kamp atlet Palestina, dan kamp Mauritius. Juga diperkirakan lebih dari 1.600 imigran Yahudi tewas di laut akibat kondisi buruk maupun tertembak kapal perang Inggris. Yang cukup mengejutkan, Inggris juga mengembalikan para pengungsi ke kamp penampungan Jerman serta Austria. Setidaknya terdapat sekitar 1 juta orang Yahudi di Jerman serta Austria yang tetap ditahan oleh Inggris hingga migrasi menjadi legal. Masalah pengungsi Yahudi juga sempat menimbulkan ketegangan antara Inggris dengan Amerika Serikat, karena Inggris tetap menolak memindahkan 100.000 pengungsi Yahudi menuju Palestina. Bahkan Menteri Luar Negeri Inggris Anne Bevin sangat dibenci oleh Zionis dan dianggap sebagai pendukung antisemit karena tidak segera melonggarkan akses menuju Palestina. Walaupun gerakan Brigha terbilang cukup rumit dan terus dicekal oleh Inggris, namun ternyata banyak pejabat sipil maupun militer sekutu barat ikut bersimpati, sehingga eksodus menuju titik transit kadangkala tidak menemukan hambatan yang berarti. Hambatan terbesar mereka adalah ketika sudah berada di laut. Bisa dikatakan misi Brigha maupun Aliyah Bet tidak terlalu berhasil, karena hanya beberapa ribu orang saja yang benar-benar mendarat di Palestina, sementara selebihnya tertahan di kamp-kamp pengungsi. Migrasi besar-besaran di Palestina baru terjadi setelah migrasi menjadi legal, yaitu setelah Presiden Truman menekan Inggris dan deklarasi kemerdekaan Israel 1948, yang kemudian dilanjutkan dengan eksodus besar-besaran akibat Perang Arab-Israel. Banyak pengungsi Yahudi yang tidak bisa memasuki tanah impian mereka di Eretz Israel kemudian memilih menetap di Eropa hingga saat ini, atau juga pergi menuju negara yang lebih bersahabat, salah satunya adalah Amerika Serikat. Eksodus besar-besaran Yahudi ke Palestina sebelum penarikan pasukan Inggris tahun 1948 sudah tentu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Buku Putih 1939. Di mana Inggris hanya mengizinkan penambahan kuota imigran sebanyak 75.000 orang selama 5 tahun ke depan. Dan setelah habis 5 tahun, Inggris hanya mengizinkan penambahan kuota sebanyak 1.500 orang per bulan. Inggris menyadari bahwa eksodus besar-besaran imigran Yahudi ke Palestina tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, dan secara signifikan dapat meningkatkan konflik antara Yahudi dengan bangsa Arab yang telah meletus sejak lama. Gerakan Brigha secara resmi berakhir pada tahun 1949, yaitu 1 tahun setelah deklarasi kemerdekaan Israel, yang juga disertai penarikan mundur pasukan Inggris. Dan penarikan ini secara langsung mengakhiri mandat Inggris di Palestina. Mengapa para pengungsi Yahudi sangat antusias migrasi menuju Palestina?
Selain karena asal-usul mereka dari sana, juga karena mereka telah dijanjikan rumah nasional melalui Deklarasi Balfour 1917. Tapi faktanya, Inggris tidak bermaksud menjanjikan rumah nasional dengan mendirikan negara Israel, melainkan mendirikan sebuah negara merdeka yang dipimpin oleh orang Arab dan orang Yahudi. Inggris juga tidak pernah setuju dengan resolusi PBB 1947 yang ingin memecah Palestina menjadi dua bagian. Berbeda dengan Yahudi Israel yang mendeklarasikan kemerdekaan secara paksa tahun 1948, Arab Palestina justru baru mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 15 November 1988. Itu pun tidak diakui oleh beberapa negara, di mana Inggris Raya menjadi salah satunya.